Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang Badar Selonata. Karena kebanyakan saudara-saudara kita itu taunya kan Badar Besi Selonata. Dan kebetulan saudaraku ini ada Badar Selonata saudaraku ini. Ini simpanan lama dan ini tidak nempel magnet saudaraku. Karena Badar Selonata. Kalau Badar besinya nempel magnet, kalau Badar Selonata itu tidak mau menempel magnet saudaraku, seperti ini. Dan ini saudaraku, itu rencana mau saya buat leontin saudaraku. Karena tuahnya bawaannya itu sangat bagus, jadi kedepannya mau saya buat leontin. Dan kebetulan ada dua ini saudaraku. Ini juga tidak mau menempel magnet. Ini kan terlihat saudaraku ya, hitam, titik-titik, ada apa ya, hitamnya ini di sudut-sudut ini. Karena yang coklat dasar ini saudaraku ya, itu kulit batunya bahasanya saudaraku, kulit batunya. Dan yang hitam ini saudaraku ya, itu Badar Besi Selonata saudaraku, ini nempel magnet. Dan kalau ditanya bagus yang mana antara Badar Selonata dan Badar Besi Selonata, sebenarnya kalau soal tuahnya itu saudaraku, kalau yang dari alam ya, itu bawaan dari batunya seperti ini saudaraku. Ini sudah bagus dari alamnya. Kalau diaktifkan itu dia memang tetap bagus saudaraku. Kenapa ya? Kalau diaktifkan itu tuahnya biar bermanfaat buat pemiliknya. Namun kalau batunya seperti ini belum aktif ya seperti batu biasa saudaraku. Jadi tidak bermanfaat buat pemiliknya. Seperti itu. Dan kebanyakan kan banyak saudara kita juga yang awam-awam itu. Cara mengaktifkan bagaimana caranya harus punya ilmunya. Karena apa ya? Karena kalau tidak punya ilmunya bagaimana untuk mengaktifkan, dan yang bisa mengaktifkan itu orang-orang khusus saudaraku. Karena yang punya ilmu pengaktif kodam itu tidak sembarang orang punya. Karena ilmu-ilmu seperti itu biasanya turun-temurun saudaraku. Tidak diajarkan ke sembarang orang, kurang lebihnya seperti itu. Kalau tuanya sudah bagus ya bagus saudaraku. Namun itu tadi harus diaktifkan biar bermanfaat buat pemiliknya. Yang seperti ini saudaraku, ini kan sudah saya aktifkan karena mau saya buat leontin juga. Kalau ditanya tahapannya anti tembak seperti itu saudaraku ya. Kalau cuma di botol aqua atau pakai silet atau pakai cutter itu, yang seperti ini jelas bisa saudaraku, Badar Besi Selonata itu. Namun itu tadi harus diaktifkan dulu saudaraku. Itu yang wajib dipahami. Dan kebetulan saudaraku ya, ini ada leontin rajanya Badar Pelosani koleksi saya saudaraku. Dan ini saudaraku ya, dulu itu sudah saya simpan, sudah ada 20 tahun saudaraku. Rajanya Badar Pelosani yang ini. Ini bagus sekali saudaraku kalau kita bisa melihat langsung. Ini kalau di video juga agak-agak biur saudaraku, nggak mau jelas. Auranya kuat sekali saudaraku. Bawaannya itu kalau dipegang agak merinding kalau yang ini. Dan kebetulan ini tadi saya keluarkan memang ya mumpung malam Jumat saudaraku ya, karena saya olesi minyak. Dan ini Badar Tidar saudaraku. Ini Badar Tidar leontin yang ini. Dan mungkin kalau sudah kita nggak paham kan mikirnya ini Badar Pelosani juga.
Ini badar tidar saudaraku, bukan badar pelosani. Jadi kita harus jeli dan memahami supaya bisa membedakan jenis-jenis batu badar. Kan sudah banyak saudaraku edukasi yang saya buatkan supaya saudara-saudara kita yang awam itu tahu dan bisa membedakan antara jenis batu badar yang satu dan yang lainnya. Seperti itu. Dan yang ini juga saudaraku, ini koleksi paling lama ini. Ini pertama kali saya memiliki badar pelosani. Ini super saudaraku barangnya. Ini pernah saya tes testimoni pakai silet itu, alhamdulillah saudaraku, tidak apa-apa. Super yang seperti ini saudaraku. Dan ini juga saudaraku, kalau yang ini barang peninggalan saudaraku, ini barang peninggalan asli ori kuno. Memang sengaja saya buat leontin antik saudaraku. Ini motifnya seperti angka 1, seperti kalau apa saudaraku ya, lerot. Kalau kata Abah itu bagus yang seperti itu, rata-rata barang peninggalan asli ori kuno ya seperti itu. Kalau rajinnya badar pelosani itu seperti lerot. Tahu buah lerot saudaraku ya? Itu saudaraku yang biasanya kalau direbus bisa dimakan, yang warnanya agak putih, yang biasanya dibikin pati lerot. Kalau zaman dulu saya masih kecil itu lerot itu bisa dibuat dawet saudaraku, patinya itu zaman dulu. Ini barang peninggalan saudaraku. Dan kalau ditanya juga apakah itu dimaharkan Gus, ya kalau kepengen tanya yang seperti ini itu yang wajib dipahami saldonya dulu dicek saudaraku. Saldonya dicek dulu, karena yang jelas maharnya mahal saudaraku. Dan yang seperti ini biasanya itu saya maharkan sama orang-orang yang memang sudah kenal lama saudaraku. Karena apa ya? Karena kalau orang yang sudah kenal saya lama itu paham barang bagus sama yang standar-standar itu, paham saudaraku. Dan itu tadi barangnya langka dan yang jelas mahal. Dan kalau ditanya soal tua lagi apakah bisa dibuktikan? Bisa saudaraku, bisa. Kalau cuma pakai silet baru, cutter, bisa saudaraku. Nah, terus saudaraku seandainya tanya seperti itu, punya saldo berapa? Kalau saldonya tidak seberapa ya buat beli bakso saja saudaraku, karena benda seperti ini itu mahal. Karena buat keselamatan itu, kalau yang murah ya ada saudaraku, namun kan ya kualitasnya beda. Kurang lebihnya seperti itu. Benda bertuah itu semakin langka, berkualitas, maharnya jelas mahal saudaraku. Gak ada bedanya kalau kita kepengen motor baru itu, kalau yang bagus ya mahal. Intinya seperti itu. Dan buat saudaraku sekalian, mungkin kan di luar sana ada yang memiliki badar selonata, yaitu tadi saudaraku ya, harus diaktifkan saudaraku biar tuahnya bisa dipakai, dan kedepannya itu kan ya biar bisa dibuat peninggalan ke anak cucu. Kalau kepengen bagus lagi tuahnya bisa dilipat gandakan. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.